Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 1 September 2023. Seperti biasanya Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa kondisi market XAU-USD saat ini, dan kita akan mulai di time frame monthly karena ini adalah awal bulan ya untuk bulan September dan bergantian dari candle bulan Agustus ke bulan September. Dan tentunya semoga aja di awal bulan September ini buat teman-teman semua subscriber Zona Forex selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki melimpah, serta kesehatan yang utuh, imun yang terbaik. Dan kita semua selalu diberikan kemudahan atas apa yang telah kita kerjakan, khususnya di dunia trading ini, dan mendapatkan keuntungan atau profit secara konsisten dan maksimal. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan ya untuk di pergerakan selama bulan Agustus untuk XAU-USD, secara keseluruhan kalau kita lihat dari beberapa bulan ke belakang ya, ini pergerakannya kan terlihat konsolidasi besar ya dari bulan Juni, Juli, kemudian Agustus. Ini termasuk konsolidasi yang tidak menunjukkan aktivitas perubahan struktur ya, baik itu tren bullish yang sangat besar ataupun tren bearish yang sangat besar, tapi membentuk sebuah rekonsolidasi. Yang perlu saya tunjukkan di sini adalah yang pertama, Anda bisa lihat high-nya ya. Kalau dari posisi high di bulan Juli ya, ini kan memang lebih tinggi dibandingkan bulan Juni ya. Tapi di bulan Agustus ini menunjukkan aktivitas high yang lebih rendah ya, dan low-nya itu menunjukkan aktivitas lebih rendah dibandingkan beberapa bulan ke belakang semenjak pergerakan gelombang impulsif yang sangat kuat di posisi ini ya, yang menunjukkan low terakhir di 1809.27 ini terjadi di bulan Maret. Dan kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini di bulan September ini ya, menurut saya adanya dorongan buyers terjadi di Agustus memiliki ekor panjang yang cukup signifikan, tapi bodinya tidak terlalu besar seperti pembentukan bullish hammer, tapi kan ditutup candle bearish ya. Artinya tekanan sellernya, momentum sellernya masih ada dan masih membayang-bayangi di bulan September ini. Dan kalau saya pribadi masih mengacu kepada posisi bullish engulfing yang ada di sini nih. Nah, rally base rally. Nah, ini yang membayang-bayangi posisi XAU-USD yang kecenderungannya sampai dengan posisi saat ini tidak mampu bergerak penurunan yang cukup signifikan. Dan gambaran saya sih terlihat, menurut saya September ini masih memiliki potensi adanya bullish terjadi ya, keluar daripada jalur area konsolidasi ini. Ya semoga aja seperti itu, karena apalagi sudah mendekati akhir tahun ya kan, terus kemudian di tahun 2024 juga misinya si Jeremy Powell bisa memangkas suku bunga. Nah, ini akan menunjukkan kegarangan XAU-USD bakalan naik cukup signifikan ketika suku bunga tersebut dipangkas. Ini gambarannya. Ya, secara keseluruhan seperti itu polanya. Sekarang kita akan coba lihat sementara ya di time frame weekly, karena candle weekly ini kan masih belum selesai. Selesainya yaitu terakhir hari ini ya, akan terbentuk sempurna. Tetapi kita bisa sedikit melihat di mana buyers ini ya sampai dengan posisi saat ini masih mendominasi ya, buyers momentum, dan terlihat posisi high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Maka menurut saya kalau di minggu ini ditutup candle bullish impulsif seperti ini ya, yang memiliki buyer momentum yang sangat kuat, maka saya pastikan minggu depan untuk XAU-USD akan berlanjut naik. Itu aja gambarannya. Tapi kalau secara range pergerakannya, nah ini yang paling penting nih, sudah berada di 36,31 dolar per troy ounce. Artinya
memang pergerakan per harinya ini tidak menunjukkan rata-rata sesuai dengan range hariannya gitu. Biasanya kan 20 sampai 30 dolar. Kalau bergerak weekly itu bisa mencapai 40 sampai 50. Nah, ini hanya berkisaran 36,31 dolar per troy ounce. Menurut saya masih sangat rendah ya, masih sangat rendah. Dan hari ini akan ada rilis non-farm payroll, unemployment rate ya. Ini juga pasti akan menunjukkan volatile yang sangat tinggi, harusnya seperti itu. Jika mana nanti menunjukkan aktivitas indeks dolar melemah, maka saya prediksikan XAUUSD akan kembali lagi menguat ya, minimal akan menguji di level tertingginya yaitu 1962. Area ini akan diuji berikutnya untuk target kenaikannya ya, tentunya seperti itu untuk menutup range 30 dolar per troy ounce dalam satu hari. Oke, itu gambarannya. Sekarang kita lihat seperti apa di time frame daily-nya untuk kita mengidentifikasi ya. Kita lihat dulu. Ya. Untuk time frame daily kemarin juga sudah saya sampaikan ya bahwasanya pergerakan bullish terjadi saat ini ya, atau bullish untuk koreksi saya melihatnya karena di time frame daily ini khususnya posisinya kan masih dalam trend bearish ya, Anda bisa lihat. Nah, ya ini kan dari dia bullish menjadi bearish ya setelah break daripada area sini atau bisa disebut dengan change of character di daily, dan dia menunjukkan terakhir ada break of structure, menunjukkan penurunan lanjutan, tapi memang kenaikannya wajar kalau berada di area golden level sampai dengan posisi saat ini yaitu antara ya 1936.03 sampai dengan 1948.14. Secara range-nya udah memenuhi, apalagi dia sudah mengambil swing terdekatnya yang disebut dengan inducement. Ini menjadikan sebuah pertanyaan hari ini. Nah, ini tantangannya itu hari ini nih. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya di hari Kamis kemarin, candlenya ini berhasil membentuk candle bearish pin bar ya, yang memiliki ekor panjang dari atas dan bodi kecil. Adapun secara keseluruhan kan ini ekornya dari hari Rabu ya, panjang, terus kemudian Kamisnya juga panjang. Teman-teman harap hati-hati. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari dorongan buyers yang sangat signifikan ya, semenjak terjadinya spinning top di posisi hari Jumat minggu lalu tanggal 25 Agustus. Ini kan ada bullish engulfing ya, momentum bayarnya yang sangat signifikan. Cuman ada perubahan body candle atau tekanan seller sudah masuk itu sejak hari Rabu ya. Ini hari Rabu seller sudah menekan sampai terjadinya hari Kamis. Cuman memang volatilenya tidak terlalu besar, itu aja. Volatilenya sangat kecil. Kalau kita lihat hari Kamis hanya 8,93 dolar per troy, sangat kecil sekali. Tidak menunjukkan aktivitas yang sangat volatile. XAUUSD biasanya nggak pernah seperti ini ya gitu. Terlihat memang pelaku pasar ini istilahnya menggantungkan isyaratnya semua itu kemungkinan besar ya di hari Jumat ini gitu, yaitu data non-farm payroll, kemudian unemployment rate. Nah, ini yang saya melihatnya investor menunggu hasil datanya seperti apa gitu. Makanya saya katakan cukup hati-hati karena saya sudah menandain ya di candle terakhir bullish ini, yaitu batas breakoutnya 1937.36. Kalau kita identifikasi dari sini, satu candle hari Kamis sudah seller momentum nih, meskipun range-nya kecil ya. Dan kalau hari Kamisnya candlenya bearish seperti ini, nah ini ya candle bearish seperti ini contohnya, maka menurut saya ini akan bisa menjadikan trend bearish kembali untuk XAUUSD, apalagi break close di bawah 1937.38. Tapi kalau hari ini dia hanya mengambil seperti ini ya, dia turun mengambil dan dia naik kembali membentuk candle bullish
dan menutup range antara 20 sampai 30 dolar bullish seperti ini, maka akan ada kecenderungan masih dalam potensi bullish. Oke, itu aja yang perlu diperhatikan di hari Jumat ini. Ya, secara keseluruhan seperti itu. Dan ini sudah ada mengidentifikasi nih adanya tekanan seller, tapi memang masalahnya volatilnya rendah, intinya di situ aja. Dan ya kita harus cukup hati-hati, tapi kita akan coba mencari informasi ya yang cukup kuat di time frame yang lebih kecil. Kita akan coba lihat di time frame 4 jam, kita cek dulu time frame 4 jam. Nah, kalau di time frame 4 jam seperti ini. Oke, saya akan memberikan range-nya dulu ya, seperti biasanya range 50 ya, 50 dolaran dari posisi hari Senin ya. Di posisi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Senin itu di sini. Oke. Ya, kita akan kasih blok dulu ya, seperti ini. Hari Senin kita akan coba kasih blok dulu ya, seperti ini. Sebentar. Oke, targetnya kurang lebih di 63 ya, di 63. Tapi sangat ini ya, sangat dekat dengan target kita di 66 ya. Ya, bisa kemungkinan kalau hari ini memiliki dorongan yang cukup besar. Seperti biasanya ya, volatilnya sangat tinggi di non-farm payroll ini, tidak menutup kemungkinan harga akan bergerak cukup lebih tinggi. Ya, gambarannya seperti itu. Oke. Ini adalah range-nya ya, besarannya sampai dengan hari Jumat ini ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi kalau ini kenapa saya gambarkan blok biru? Ini dari hari Senin low-nya sampai dengan hari Rabu, ini kan level tertingginya ya, atau resistennya di 1948.94. Tapi ketika nanti malam non-farm payroll menunjukkan positif terhadap XAU-USD ya, maksudnya gitu, dia akan bergerak naik, yaitu menuju targetnya di sini. Range-nya ya 1963.07 sampai dengan 1966.09. Itu adalah range-nya. Dan sebentar, saya akan cek. Kalau saya perhatikan dari time frame 4 jam ini masih sama ya. Anda bisa lihat yang pertama adalah terjadinya impulsif bullish berlanjut ya. Anda bisa lihat dari posisi ini kan hari Senin. Dia membentuk sebuah recompression, kemudian membentuk equal high. Dia turun dulu, kemudian disapu bersih oleh pergerakan impulsif bullish yang sangat signifikan, memakan daripada area sweep liquidity di posisi equal high di sini ya. Kemudian dia ranging kembali ya, membentuk sebuah pergerakan konsolidasi, kemudian impulsif kembali. Baru di sini terlihat pergerakan compression terjadi. Nah, dari sini saya melihatnya bayangannya adalah masih pergerakan candle impulsif bullish ini yang masih membayang-bayangi buyers momentum masih sangat kuat. Artinya saya melihatnya buyers ya yang masih mendominasi sampai saat ini gitu. Jadi bullish trennya masih sangat kuat ya. Itu yang pertama. Dan batasan time frame 4 jam area 1936.53, area ini masih belum berhasil di breakout di time frame 4 jam. Tapi kalau kita perhatikan di hari Kamis kemarin kan sempat terjadi bearish engulfing ya. Nah, tapi Anda bisa lihat body candle-nya ini semakin turun semakin mengecil. Saya rasa sampai nanti pukul 8 pagi ya. Kita nanti lihat ya, karena saya akan membahas kembali di review sore. Menurut saya kalau body candle-nya ini, yang candle sekarang berjalan membentuk long legs doji ataupun doji ataupun spanning top, ini menurut saya akan berpotensi dia akan kembali lagi menguat ya, atau menunjukkan aktivitas konsolidasi kembali. Nah, seperti itu. Ya, saya melihatnya seperti itu. Oke, sampai nanti kita ketahui di sesi Amerika ya, atau sore hari, apakah betul-betul berhasil menunjukkan aktivitas
perubahan dari struktur yang saat ini konsolidasi. Itu sih yang saya bisa lihat di time frame 4 jam. Artinya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak akan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan ya. Karena seller momentumnya pun di akhir sesi penutupan dari hari Kamis ke Jumat ini, body candle-nya tidak terlalu besar, Anda bisa lihat ya. Semakin ke bawah semakin mengecil, ini menunjukkan seller momentumnya sudah sangat lemah dan buyernya sudah mulai masuk di posisi ini gitu. Oke, itu yang pertama. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, nah kita akan cek time frame 1 jamnya. Nah, Anda bisa lihat ini aja udah kelihatan juga posisinya sudah mulai melemah ya. Nah, sudah mulai melemah dan membentuk sebuah area compression. Ya, setidaknya akan bergerak seperti ini sih. Konsolidasi aja di area range-nya ya, yaitu 1948.94 sampai dengan 1936.53. Itu range-nya. Secara keseluruhan, kalau saya pribadi berharap posisi ini bisa menunjukkan penurunan hingga menuju area POC ya, yang awalnya menjadikan target kita kenaikan, yaitu 1934.08. Ya, kalau saya sih menginginkan dia masih turun sampai di sini, baru dia akan terbang sampai dengan targetnya. Nah, ini gambaran keinginan saya harusnya seperti ini ya, teknikalnya itu harusnya seperti ini gitu, gambarannya gitu. Tapi kalau nanti kita lihat dulu sesi Asia ini, apakah penurunan terakhir hanya sebatas di level kurang lebih 1938.98. Karena kalau range-nya kita ukur pun sampai di bawah ini masih memungkinkan gitu ya. Kita akan cek nanti ya perkembangannya dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan seperti ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.